Halo Sobat Mager semua, kembali lagi di Nonton Sinema. Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini, film yang akan kalian tonton berjudul Madrid 1987 yang dirilis tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik bernama Angela yang akan melakukan bimbingan tugas akhir yang sedang ia kerjakan. Namun, dosennya menyuruhnya untuk menemuinya di sebuah kafe. Karena dosen tersebut terpesona dengan kemolekan Angela, tanpa basa-basi, dosen tersebut mengajaknya untuk melanjutkan bimbingan di studio lukis kawannya. Angela yang penasaran dan membutuhkan bimbingan, akhirnya mengikuti keinginan dosen tersebut. Hingga akhirnya mereka terjebak seharian di dalam kamar mandi berduaan. Kebayangkan, dari malu-malu pasti akhirnya mau juga. Film ini berlatarkan tahun 1987 di kota Madrid, Spanyol. Di sebuah restoran, terlihat seorang pria tua sedang asik menulis dengan menggunakan mesin ketiknya. Pria tersebut bernama Miguel. Ternyata, ia sudah membuat janji dengan seseorang. Tak lama kemudian, gadis cantik berkacamata akhirnya datang menemui Miguel. Gadis itu bernama Angela, yang merupakan mahasiswa bimbingannya. Miguel sendiri merupakan seorang penulis yang cukup terkenal dan juga dosen jurnalistik di kampus ternama di kota Madrid. Sedangkan Angela merupakan mahasiswi jurusan jurnalistik yang akan melakukan bimbingan tugas akhir pada Miguel. Bimbingan tersebut sangat penting untuk menyelesaikan tugas akhirnya di perguruan tinggi. Miguel memang seorang penulis dan dosen yang cukup nyentrik. Ia tak malu-malu menyambar minuman yang baru saja diminum oleh Angela dan meminumnya tepat di bekas bibir Angela. Angela yang agak kaget melihat kelakuan Miguel yang dilihatnya sudah uzur namun tetap menunjukkan gairahnya. Angela kemudian memberikan hasil pekerjaannya untuk melakukan revisi. Apakah yang telah dikerjakan sudah cukup baik atau belum? Dan mengetahui bagian-bagian mana yang harus diperbaiki. Kemudian Miguel membaca lembaran kertas yang diberikan Angela. Kemudian Miguel meminta Angela untuk berpindah tempat duduk di sampingnya. Kemudian Angela memakai kacamatanya. Dan Miguel menunjukkan poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh Angela. Di tengah-tengah perbincangan mereka, muncullah seorang perempuan yang mencari Miguel untuk merapatkan perihal pekerjaannya sebagai penulis. Kemudian Miguel menawarkan kepada Angela untuk melanjutkan obrolan mereka di sebuah apartemen studio lukis milik kawannya bernama Luis. Ia juga menyampaikan ketertarikannya perihal hal lain yang bisa dilakukan di studio lukis nanti. Angela yang agak malu namun penasaran, akhirnya mengikuti permintaan dosennya tersebut. Mereka berdua berangkat bersama menuju apartemen. Kebetulan saat itu Luis sedang pergi dan Miguel tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menggunakan studio lukisnya. Kebetulan saat itu Luis sedang pergi dan Miguel tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memanfaatkan kosongnya studio lukis milik Luis. Miguel lanjut mengambil minum dan menggandeng Angela untuk masuk ke ruang studio.
Kemudian Miguel menyuruh Angela untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Ia juga menyampaikan bahwa ia hanya ingin mencoretkan beberapa tinta ke lekuk tubuh Angela. Angela yang canggung dan malu jika harus telanjang di depan dosennya, kemudian memilih untuk menuruti rasa penasarannya tentang apa yang akan dilakukan dosennya kepadanya. Namun Angela yang masih malu-malu hanya membuka setengah jalan, menyisakan kemejanya saja, sedangkan serabinya hanya ia tutupi dengan tangannya. Miguel lantas menyuruh Angela untuk duduk di sampingnya. Lalu Miguel mengambil tinta menggunakan jarinya dan mengusap sela-sela apem Angela dengan tinta di jarinya. Angela yang makin canggung kemudian izin untuk mandi membersihkan tinta di sela apemnya. Tengah dikuasai birahi, Miguel menyusul Angela ke kamar mandi. Dirasa Angela tetap enjoy dilihat oleh Miguel, kemudian Miguel menyusul menanggalkan pakaian untuk mandi bersamanya. Namun Angela yang masih canggung hingga ia mempercepat mandi sebelum Miguel ikut masuk ke dalam pancuran air. Ketika Angela akan keluar, ternyata pintu tersebut tidak bisa dibuka dari dalam. Miguel lupa bahwa pintu kamar mandi studio temannya rusak dan ia telah menutupnya. Miguel akhirnya mencoba membantu Angela membuka pintu tersebut. Angela yang masih canggung tak berani melihat ke bawah. Ia takut melihat singkong keriput milik dosennya, dan pintu itu tetap tak mau terbuka. Mereka terlibat cekcok dengan keadaan tanpa selai benang pun, dan Angela menyalahkan Miguel atas kejadian tersebut. Miguel akhirnya menenangkan Angela. Miguel yang malu jika aksinya ketahuan tetangga, kemudian menyuruh Angela untuk berhenti berteriak di ventilasi untuk meminta bantuan. Namun Miguel juga khawatir jika Luis tak kunjung pulang. Berbekal bangku yang berada di kamar mandi, ia meminta pertolongan. Beberapa waktu tak ada yang menyaut, Miguel dan Angela terlibat perbincangan. Dan secara bergantian mereka meminta bantuan dengan berteriak dari lubang jendela. Namun belum menemui hasil. Walaupun masih agak kaku, Miguel dan Angela tetap mengobrol untuk memecah kesunyian. Angela yang tak sengaja melihat singkong dosennya ternyata sudah mengeras, kemudian terbawa birahi. Serabinya basah. Dan kemudian mematikan lampu supaya kondisi menjadi remang. Ruang pun menjadi sunyi, digantikan suara rintihan Angela. Tak menyangka bila Miguel masih perkasa. Angela akhirnya diantar Miguel hingga ujung kepuasannya. Kegiatan Miguel menanam singkong di serabi Angela pun diakhiri dengan arangan Angela yang keenakan. Setelah itu Angela merasa malu karena kelakuannya. Walaupun sedari awal dosennya lah yang mengajaknya, ia malu karena telah melakukan itu dengan dosennya sampai keenakan. Angela yang merasa malu kemudian kembali meminta pertolongan. Ia tak enak jika singkong Miguel bangkit lagi dan minta ronde 2.
Karena belum mendapatkan jawaban, Miguel kemudian bertingkah memindahkan sebuah bingkai lukisan dan mengajak Angela yang makin canggung untuk membayangkan bahwa mereka sedang menonton sebuah pertunjukan, dan Miguel yang menceritakan apa yang terjadi dalam bingkai tersebut. Itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari kebosanan, supaya tidak sampai masuk ronde 2, tentu itu akan membuat mereka berdua semakin canggung. Lalu di tengah cerita, Miguel mendengar pintu apartemen tetangga terbuka, dan ia buru-buru bangkit mencoba untuk meminta pertolongan. Dan ia meminta tetangganya untuk menghubungi Louis supaya cepat kembali. Tak berselang lama, pintu kamar mandi dibuka oleh Louis. Dan tanpa berbicara, Angela langsung keluar untuk mengenakan pakaian dan pergi dari apartemen tersebut. Kemudian ketika Louis membereskan meja kerjanya, ia menemukan sebuah kacamata dan memberikannya kepada Miguel, karena ia yakin bahwa kacamata itu adalah milik mahasiswa Miguel yang dibawanya barusan. Kemudian Miguel menemukan buku Angela yang tertinggal dan melihat ada artikel yang dikliping oleh Angela, dan itu merupakan tulisannya. Dan scene diakhiri oleh Angela yang sedang berjalan pulang.